Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faida Putri akan menjelaskan tugas akuntansi lanjutan 1 yang dimana ilustrasi komprehensif. Di dalamnya tersebut ada contoh soal. Baiklah, kita akan masuk contoh soalnya. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Kemudian kita masuk perhitungannya, yaitu perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa yang dimana 800 juta, kemudian nilai wajar kepentingan non pengendalinya 200 juta. Nah, di sini akan ditambahkan, maka hasilnya dapatlah 1 miliar. Kemudian nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa dan saldo laba. Di sini saham biasanya 500 juta, kemudian saldo labanya 300 juta. Maka 500 juta dan 300 juta ini ditambah hasilnya 800 juta. Kemudian 1 miliar tadi dikurangkan dengan 800 juta, maka dapatlah hasil diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Kemudian diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, di sini sudah dirincikan bahwa persediaannya itu 25 juta, tanahnya 75 juta, kemudian bangunannya 50 juta, dan sisanya adalah goodwill. Kemudian kita masuk di neraca saldo per 31 Desember 2015. Nah, di sini ada informasi tambahannya. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Nah, sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Kemudian yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Kemudian, tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta. Nah, yang keenam, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria dengan harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. Maka PT Pandawa dan PT Satria ini menggunakan metode yang sama, menyusutkan peralatan, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus.
Nah, di sini ada pencatatan PT Pandawa 2015 yang dimana PT Pandawa ini mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Ia mencatat pada 1 Januari 2015 dengan jurnalnya itu investasi pada PT Satria dan KAS, di mana investasi pada PT Satria itu 800 juta, KAS-nya juga 800 juta. Nah, investasinya ini diletak pada di debit dan KAS-nya ini di kredit. Kemudian pada 31 Desember 2015 ia juga mencatat investasi pada PT Satria sebesar 320 juta. Kemudian bagian laba atas PT Satria juga 320 juta, yang dimana investasi ini terletak di debit dan bagian laba atas PT Satria ini di kredit. Nah, dari mana 320 juta ini? 320 juta ini didapat dari, kan tadi informasi tambahannya bahwa PT Satria melaporkan perolehan laba bersihnya sebesar 400 juta. Maka 400 juta ini dikalikan dengan 80%. 80% itu pembeliannya atau kepemilikannya. Maka 400 juta dikali 80% dapatlah hasilnya 320 juta. Di sini juga ia mencatat pada 31 Desember 2015, yaitu ia mencatat kas dan investasi pada PT Satria, di mana kas tersebut di debit dan investasinya di kredit. Kemudian 80 juta ini dari mana? 80 juta ini dari pengumuman dividen tadi dikalikan dengan kepemilikan 80%. Kepemilikannya kan 80%, maka dapatlah hasilnya 80 juta. Kemudian muncullah diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual. Maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nah, nilai amortisasinya tiap tahun itu 5 juta. 5 juta ini dari 50 juta dibagi 10 tahun, maka dapat hasilnya 5 juta. Nah, pada tahun 2015 ini tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk 2015 ialah 30 juta. Nah, 30 juta ini dari mana? 30 juta ini dari 25 juta ditambah dengan 5 juta. Nah, dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Di sini dicatat 31 Desember 2015 itu mencatat bahwa bagian laba atas PT Satria itu 24 juta dan investasi pada PT Satria juga 24 juta. Bagian labanya itu diletak di debit dan investasi pada PT Satrianya itu di kredit. Mengapa dapat 24 juta? Karena tadi kan udah dijelaskan bahwa dikali dengan porsi kepemilikan. 30 juta ini dikali 80%, maka dapatlah hasilnya 24 juta. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, maka PT Pandawa ini memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yang dimana 400 juta dikurang dengan 250 juta. 400 juta ini dari penjualan kepada PT Satria dan 250 juta
yaitu beban pokok penjualannya. Maka dapatlah hasil 150 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu 90 juta. Di mana 90 juta ini didapat dari 150 juta dikali 60%. 150 juta ini yaitu keuntungannya dikali 60% yang belum terjualnya, maka dapatlah 90 juta. Nah, di sini PT Pandawa membuat catatan yaitu 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta di debit dan investasi pada PT Satria di kredit. Nah, itu 90 juta itu didapat dari 150 juta dikali 60%, yang dimana mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Lalu atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, maka PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, di mana 200 juta ini didapat dari penjualan kepada PT Pandawa. Maka di sini 200 juta, kemudian dikurang dengan 80 juta. 80 juta ini beban pokok penjualannya. Lalu sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian kepemilikannya saja. Pencatatan tersebut dibuat oleh PT Pandawa 31 Desember 2015. Ia mencatat bagian laba atas PT Satria 96 juta, kemudian investasi pada PT Satria diletak di kredit sebesar 96 juta. Pencatatan ini dilakukan karena mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yang dimana 96 ini didapat dari keuntungan PT Satria dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa yang sebesar 80%, maka dapatlah hasil 96 juta. Nah, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, yang dimana 650 juta dikurang dengan 625 juta. 650 itu PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria. Kemudian tanah tersebut dibeli lagi PT Pandawa 5 tahun yang lalu. Maka dengan harga 625. Maka di sini 650 dikurang 625, maka dapatlah keuntungannya 25 juta. 25 juta. Kemudian tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Maka PT Pandawa itu mencatat 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria sebesar 25 juta dan letaknya di debit. Kemudian investasi pada PT Satria itu diletak di kredit. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Nilai yang tercatat peralatan yaitu sebesar 150 juta. 150 juta ini didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. 240 juta yaitu
harga yang diperoleh, kemudian dikurang dengan persediaan yang belum direalisasikan. Dapatlah hasilnya 150 juta. Kemudian PT Satria ini menjual seharga 140 juta. Kemudian di sini ia mengalami kerugian sebesar 10 juta, di mana 150 juta ini dikurang dengan harga jual 140 juta, maka dapatlah hasil 10 juta. Karena ini transaksi merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa mencatat sebesar sebagian kepemilikannya. Pencatatan yang dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian, maka PT Pandawa ini mencatat 31 Desember 2015 yaitu investasi pada PT Satria di debit dan bagian laba atas PT Satria itu dikredit sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini didapat dari 10 juta ini dikali dengan 80%, maka dapatlah hasil 8 juta, yang dimana 8 juta ini merupakan kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Baiklah, kita akan masuk ke buku besar. Nah, di sini investasi pada PT Satria mencatat akuisisi sebesar 800 juta, kemudian laba bersihnya 320 juta. Kemudian kerugian yang belum terrealisasi sebesar 8 juta. Nah, di sebelah kirinya terdapat 80 juta dividen, kemudian 24 juta amortisasi diferensial, kemudian 90 juta keuntungan belum terrealisasi, 96 juta keuntungan belum terrealisasi, dan 25 juta keuntungan belum terrealisasi. Jadi jumlahnya 813 juta. Nah, 813 juta ini didapat dari 800 juta ditambah 320 juta dikurangkan dengan 80 juta, kemudian 24 juta, 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Lalu ditambah dengan 8 juta. Yang 8 juta ini kerugian yang belum terrealisasi, maka dapatlah hasil 813 juta. Nah, di bagian labanya atas PT Satria itu mencatat bahwa laba bersih di akun sebelah kirinya yaitu 320 juta dan kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Nah, di akun sebelah kanannya itu amortisasi diferensial sebesar 24 juta, kemudian keuntungan belum terrealisasi 90 juta, kemudian keuntungan belum terrealisasi 96 juta, dan keuntungan belum terrealisasi 25 juta. Nah, di sini ada jumlahnya 93, di mana 320 juta ini dikurangkan dengan 24 juta, dikurangkan lagi dengan 90 juta, dan dikurangkan lagi dengan 96 juta, dikurangkan lagi dengan 25 juta, dan ditambah dengan 8 juta, maka dapatlah hasil 93 juta. Baiklah, kita akan masuk di jurnal eliminasi tahun 2015. Di sini ada tabel. Nah, di mana saldo awalnya 640 juta. 640 juta ini dapat dari mana? 640 juta ini didapat dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, yaitu saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta, maka dapatlah hasilnya 800 juta. Nah, 800 juta ini dikalikan dengan 80%. 80% ini yaitu porsi kepemilikan PT Pandawa. Dapatlah hasilnya 640 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali sebesar 20%. Di sini pada saldo awalnya 160 juta. 160 juta itu dapat dari 800 juta dikali 20%, maka dapatlah hasil 160 juta. Nah, saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta,
Kemudian masuk kita ke laba bersih. Laba bersih itu sebesar 320 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali 80 juta. Ini sudah kita cari di atas tadi. Dapatlah saldo labanya itu terdapat pada penjualan. Kemudian dividen ini sebesar 80 juta, kemudian kepemilikan non pengendali 20 juta. Dapatlah saldonya itu 100 juta. 100 juta ini dikarenakan sudah terrealisasi ke perusahaan induk dan anak sesuai dengan persen masing-masing. Kemudian persediaannya itu sebesar 90 juta. Lalu keuntungan yang belum terrealisasi atau transaksi hilir persediaan yaitu sebesar 96 juta. Kemudian kepemilikan non pengendalinya sebesar 24 juta. Lalu keuntungan yang belum terrealisasi atau transaksi hulu tanah sebesar 25 juta. Kemudian keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir peralatan sebesar 8 juta dan kepemilikan non pengendalinya 8 juta. Nah, dapatlah saldo akhir yang disesuaikan sebesar 677 juta dan kepemilikan non pengendalinya dapatlah 198 juta. Nah, bagian laba atas PT Satria itu sebesar 177 juta. Bagian laba kepemilikan non pengendalinya itu bagian laba kepemilikan non pengendalinya itu dapat 58 juta. Nah, di sini jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi PT Pandawa dan PT Satria. Saham biasanya itu 500 juta. Kemudian saldo labanya itu 300 juta. Bagian laba atas PT Satria itu 117 juta. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 58 juta dan dividen yang diumumkan itu sebesar 100 juta dan investasi pada PT Satria 677 juta. Kemudian kepentingan non pengendalinya itu didapat sebesar 198 juta. Baiklah, kita akan masuk di schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Nah, di sini ada saldo awal. Saldo awal ini 160 juta. Nah, dari mana 160 juta ini? 160 juta ini didapat dari 200 juta dikali 80%. 80% itu dari kepemilikan PT Pandawa. Kemudian 200 juta tadi sudah kita cari ya. Maka kita kalikan, dapatlah hasilnya 160 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali, di mana kepemilikan non pengendali di situ hasilnya 40 juta. Dari mana 40 juta tersebut? 40 juta tersebut didapat dari 200 juta dikali 20 juta. Hasilnya 40 juta. Maka di situ hasilnya 40 juta. Kemudian ada persediaan. Persediaan itu 25 juta tanah, 75 juta bangunan, 50 juta. Nah, di situ sudah tertera ya di atas tadi. Kita lihat. Kemudian ada amortisasi. Amortisasinya itu di situ nilainya 24 juta. Nah, 24 juta ini didapat dari 30 juta dikali 80%. Maka dapat hasillah 24 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali. Kepemilikan non pengendali ini di situ nilainya 6 juta. 6 juta itu didapat dari 30 juta dikali 20%. Nah, persediaannya 25 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya 5 juta dan goodwillnya 50 juta. Nah, saldo awalnya itu maka 160 juta dikurang 24 juta, maka hasilnya 136 juta. Kepemilikan non pengendalinya itu 40 juta dikurang 6 juta, maka dapatlah hasilnya 34 juta. Nah, tanahnya 75 juta, kemudian bangunannya 50 juta dan akumulasi penyusutannya 5 juta dan goodwillnya 50 juta.
Nah, kita masuk di jurnal yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial. Di sini ada beban pokok penjualannya 25 juta, kemudian beban penyusutannya sebesar 5 juta, kemudian tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill-nya 50 juta. Nah, di bagian laba atas PT Satria itu 24 juta, kemudian bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta, kemudian investasi pada PT Satria itu sebesar 136 juta dan kepentingan non pengendalinya sebesar 34 juta. Kemudian kita masuk di persediaan yang diperoleh PT Satria dan PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum realisasi. Kemudian jurnal eliminasinya yaitu penjualan sebesar 400 juta diletak di debit, kemudian beban pokok penjualan dan persediaan letaknya di kredit. Nah, itu beban pokok penjualannya itu 310 juta, kemudian persediaannya 90 juta. Nah, sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Maka jurnalnya yaitu penjualan 200 juta, kemudian beban pokok penjualannya sebesar 80 juta, kemudian persediaannya 120 juta. Nah, di situ penjualannya diletak di debit, kemudian beban pokok penjualan di kredit dan persediaannya juga di kredit. Kemudian di sini pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi. Maka jurnalnya itu pendapatan sewa atas beban sewa. Kemudian pendapatan sewa ini sebesar 26 juta, kemudian beban sewanya 26 juta. Kemudian juga dibuat jurnalnya utang usahanya sebesar 26 juta dan piutang usahanya 26 juta. Kenapa 26 juta? Karena tadi dia belum membayarnya ke PT Satria, ini belum membayar ke PT Pandawa. Kemudian penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Kemudian keuntungan tersebut dieliminasi karena sampai akhir tahun 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria, yang dimana jurnalnya itu keuntungan penjualan sebesar 25 juta dan itu masuk di debit, kemudian tanahnya di kredit sebesar 25 juta. Nah, transaksi hilir perjualan peralatan menyebabkan PT Satria mengalami kerugian sebesar 10 juta. Nah, kerugian tersebut realisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasinya yaitu peralatan 100 juta, kemudian itu di debit, kemudian kerugian penjualan peralatan itu letaknya di kredit sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutannya 90 juta. Baiklah, kita akan masuk di lembar kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, biasanya di dalam lembar kertas kerja ini terdapat nama-nama akun, kemudian nama PT induk serta anak, kemudian ada jurnal eliminasi. Kemudian jurnal eliminasi ini disesuaikan dengan posisinya, yang dimana di debit ataupun di kredit. Kemudian kita jumlahkan beberapa konsolidasiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.